Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu pelajaran ke-7 PAI di kelas 6. Apa itu sahabat Nabi? Sahabat adalah orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Di sini kita akan mempelajari 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin umat dan kepala negara sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad. Yang digantikan bukan dari hal kenabian, melainkan dari segi mengurus kenegaraan sebagai perjuangan Nabi Muhammad. Ada 4 orang yang terpilih sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nama kecilnya adalah Abdul Ka'bah. Beliau mendapat julukan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nama ini mempunyai arti tersendiri. Abu atau abun dalam bahasa Arab artinya ayah. Bakar atau pikir artinya gadis. Abu Bakar yang dimaksud di sini adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Sedangkan As-Siddiq artinya membenarkan. Kenapa kok diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi. Adapun jasa-jasa Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah, yang pertama adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Ketika Nabi Muhammad wafat, muncullah permasalahan yaitu orang-orang Islam keluar dari Islam atau dikenal dengan murtad, dan muncul nabi yang mengaku sebagai penerus Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab dan Tulaiha bin Khalid. Jasa yang kedua adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Selain banyak yang murtad, ketika itu juga muncul permasalahan orang-orang tidak mau lagi membayar zakat. Oleh karena itu, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar. Yang ketiga jasanya adalah memperluas wilayah Islam. Abu Bakar sendiri meninggal pada usia 62 tahun, yaitu pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Khalifah yang kedua, penerus setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ayahnya bernama Nufail al-Mahzumi, sedangkan ibu dari Umar bernama Hantama binti Hashim. Umar lahir pada tahun 584 Masehi. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabiannya, yaitu setelah kenabian Nabi Muhammad, yaitu saat Habab bin Ars membacakan ayat Al-Quran kepada Fatimah. Fatimah adalah adik dari Umar. Awalnya Umar sangat marah mengetahui adiknya telah masuk Islam. Namun ketika membaca sendiri keindahan ayat Al-Quran tersebut, yaitu dalam surat Toha ayat 1-8, Umar langsung luluh dan menyatakan masuk Islam. Umar mempunyai gelar Al-Faruq, artinya pemisah. Maksudnya apa? Beliau dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil. Umar meninggal dunia pada usia 63 tahun, yaitu pada bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah.
Adapun jasa-jasa Umar ketika menjabat sebagai khalifah, yang pertama, beliau berhasil membuat lembaga-lembaga dalam kepemimpinannya. Yang kedua, mendirikan Baitulmal. Ketiga, menetapkan tahun Hijriah yang dimulai saat hijrahnya Nabi Muhammad, yaitu dari Mekah ke Madinah. Keempat, beliau juga berhasil membuat mata uang dari emas atau dikenal dengan dinar, serta mata uang dari perak atau dirham. Kelima, beliau juga dapat membentuk angkatan perang. Keenam, menggaji para pegawai dan tentara. Dan yang ketujuh, memperluas wilayah Islam. Adapun khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap dari Utsman adalah Utsman bin Affan. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Utsman lahir pada tahun 574 Masehi. Utsman mendapat julukan Dzun-Nurain, artinya pemilik dua cahaya, karena Utsman menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan Dzun-Nurain. Adapun jasa-jasa Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah, yang pertama beliau berhasil membukukan Al-Quran, merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut yang kuat, serta memperluas wilayah Islam. Dan khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali lahir pada tanggal 15 September 601 Masehi. Ali wafat pada tanggal 29 Januari 661 Masehi. Ali berkuasa dari tahun 632 sampai 661 Masehi hingga akhir hayatnya. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 15 September 601 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib mendapatkan beberapa gelar. Yang pertama, Karamallahu wajha. Gelar ini diberikan sebab Ali adalah orang yang sangat mulia. Beliau sangat menjaga pandangannya dari hal-hal yang buruk. Yang kedua, beliau juga mempunyai gelar Babul Ilmi, artinya gerbang ilmu pengetahuan. Gelar ini melekat pada beliau karena beliau sangatlah cerdas. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjuluki beliau sebagai Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Yang ketiga, gelarnya Abu Turab, artinya bapak para debu. Sebutan ini datang dari Rasulullah karena pada suatu hari beliau Rasulullah melihat Ali tertidur dengan debu yang ada di pundaknya. Adapun jasa-jasa Ali bin Abi Thalib selama kepemimpinannya, yang pertama beliau berhasil menyempurnakan bahasa Arab. Kedua, membangun pusat pengembangan ilmu, yaitu di kota Kufah. Yang ketiga, mengganti gubernur yang curang pada masa pemerintahan Utsman. Dan keempat, menarik kembali tanah-tanah negara. Nah, itulah anak-anak kelas 6, 4 khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad dalam hal pemerintahan. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekian materi pada hari ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.